Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agni Aulia dengan NIM 208240017. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari nomor 1 sampai 6 mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Ridho Riyadi MPDI. Selamat menonton, disimak ya. Nah, yang pertama ada pengantar metodologi studi Islam. Yang pertama, metode, artinya itu jalan atau cara. Yang kedua, metodologi, diartikan sebagai prosesnya, prinsip dan prosedur yang digunakan. Yang ketiga, ada pendekatan, yaitu cara memperlakukan sesuatu sementara. Yang keempat, ada paradigma sebagai pedoman dalam mengarahkan tindakan. Nah, selanjutnya urgensi mempelajari metodologi studi Islam. Yang pertama, kondisi problematik. Kedua, umat manusia dan peradabannya. Ketiga, meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan. Keempat, membangun kepribadian yang islami. Dan yang terakhir, memperkaya wawasan dan pengetahuan. Ada dua aspek sasaran dalam studi Islam. Yang pertama, aspek sasaran keagamaan, dan yang kedua, aspek sasaran keilmuan. Pertumbuhan studi Islam dulu dan sekarang. Yang pertama itu ada kalam, kedua usul fikih, ketiga ilmu hadis, dan yang terakhir ilmu tafsir. Makalah yang kedua berisi tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam. Studi Islam merupakan upaya sistematis untuk memahami secara mendalam segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam. Nah, seperti pendekatan historis yang mengedepankan studi yang mengikuti kronologi dan konteks perkembangan Islam. Lalu ada pendekatan teologis, lebih menekankan pada aspek doktrin dan kepercayaan serta menganalisis konsep-konsep mengenai Tuhan, syariah, dan akidah. Pendekatan sosiologis memandang Islam sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan struktur masyarakat, politik, dan ekonomi. Adapun faktor-faktor pembeda pada pola pengembangan Islam dari masa ke masa dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode klasik, kedua, periode pertengahan dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, ada perkembangan Islam pada abad pertengahan yang ada di Eropa. Yang terakhir, periode modern dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Munculnya Islam studi di dunia barat dikenal dengan istilah Islamic Studies dan dirosah Islamiyah di dunia Islam. Beberapa pendekatan dalam studi Islam diantaranya pendekatan teologis, normatif, antropologis, sosiologis, psikologis, ideologis, komprehensif, dan historis. Makalah ketiga membahas tentang agama dalam kehidupan manusia. Fungsi edukatif agama adalah menanamkan nilai-nilai dan norma moral yang menjadi acuan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seseorang individu dibimbing untuk selalu berperilaku sesuai ajaran agama yang dianutnya. Agama juga berfungsi sebagai penyelamat, yaitu memberikan perlindungan dan keselamatan spiritual serta ketenangan batin yang mendalam bagi orang-orang yang meyakininya, terutama saat menghadapi berbagai kesulitan dan tekanan hidup. Lalu ada peran agama dalam pembentukan norma sosial dan identitas budaya. Melalui ajaran agama dan nilai-nilainya yang terkandung, agama ini memberikan pedoman moral yang jelas tentang apa yang dianggap benar dan salah. Nah, lalu ada agama dan tantangan kehidupan modern beragama. Globalisasi secara intensif mempertemukan berbagai budaya, ideologi, dan pandangan hidup yang beragam, yang membuat ajaran agama ini harus beradaptasi. Tantangan terbesarnya adalah munculnya praktik agama yang ekstrim, seperti praktek agama yang sesat, dan itu mengandung sifat yang berlebihan dan menjadi mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Nah, makalah keempat itu berisi tentang pengertian dan pembahasan karakteristik dimensi ajaran Islam. Yang pertama ada definisi karakteristik dan dimensi ajaran Islam. Istilah karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua tema utama yang berbeda, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Kata karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dapat diartikan sebagai sesuatu ciri khas atau bentuk-bentuk watak, atau juga dapat diartikan sebagai karakter yang dimiliki oleh individu, corak tingkah laku, dan tanda khusus. Sedangkan kata Islam secara etimologi dalam perspektif bahasa Arab yaitu asil, damai,
as-salma menyerahkan atau pasrah, istislam atau penyerahan secara total kepada Allah, atau salim bersih dan suci, dan salam selamat. Selanjutnya ada dimensi-dimensi dalam ajaran Islam. Yang pertama itu dimensi akidah. Akidah seperti fondasi keimanan. Yang kedua ada dimensi ibadah seperti manifestasi kepatuhan. Yang ketiga ada dimensi muamalah atau regulasi interaksi sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada penerapan karakteristik dan dimensi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dalam bidang agama, seperti mengakui adanya keanekaragaman keyakinan, seperti mengakui adanya agama Islam, adanya agama Kristen, adanya agama Konghucu, tapi kita tetap meyakini hanya ada satu yang benar, yaitu agama Islam. Yang kedua ada bidang ibadah, seperti ibadah mahdhoh adalah ibadah yang jenis dan tata cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Nah, sedangkan ibadah ghairu mahdhoh adalah ibadah yang mencakup semua aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik. Contohnya seperti silaturahmi, lalu ada mengadakan seminar tentang agama seperti itu, lalu ada tentang filsafat atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu ada bidang akidah, yaitu keyakinan dalam hati, mengucapkan syahadat dan amal soleh. Yang keempat ada bidang ilmu dan kebudayaan, yaitu dipandang sebagai jihad dan menjadi pilar peradaban Islam, seperti bersikap terbuka dan akomodatif. Yang kelima ada bidang pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai hak semua orang dan berlaku sepanjang hayat sesuai Al-Quran dan hadis. Yang keenam ada bidang sosial. Agama Islam ini mengajarkan keadilan, tolong-menolong, kesetaraan, solidaritas, dan kebersamaan. Agama Islam ini menjadi perekat sosial yang menghindari konflik. Yang ketujuh ada bidang ekonomi, yaitu menolak kapitalisme dan sosialisme ekstrim. Yang kedelapan bidang kesehatan, dengan menekankan kebersihan akhir dan batin, yaitu fisik dan spiritual. Yang terakhir ada bidang pekerjaan. Pekerjaan tidak dipandang sebagai sarana pencari nafkah, namun sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat dan hati yang ikhlas. Lalu ada faktor yang mempengaruhi pemahaman terhadap karakteristik dan ajaran Islam. Yang pertama, pengaruh sosial, kedua, faktor bidang pengalaman, ketiga, faktor kebutuhan, dan yang terakhir, faktor proses pemikiran. Selanjutnya, makalah kelima membahas tentang penelitian agama dan penelitian keagamaan. Kriteria metode ilmiah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Muhammad Nazir. Yang pertama itu ada berdasarkan fakta, yang kedua bebas dari prasangka, ketiga menggunakan prinsip-prinsip analisis, yang keempat menggunakan hipotesis atau dugaan sementara, yang kelima itu menggunakan ukuran objektif, yang keenam menggunakan teknik kuantitatif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ilmiah. Yang pertama, kita harus memilih dan mendefinisikan masalahnya dulu. Yang kedua, survei terhadap data yang tersedia. Tiga, memformulasikan hipotesis. Keempat, membangun kerangka analisis serta alat-alat dalam menguji hipotesis. Kelima, mengumpulkan data primer. Keenam, mengolah dan menganalisis interpretasi. Ketujuh, membuat generalisasi atau kesimpulan. Selanjutnya ada perbedaan penelitian agama dan keagamaan. Penelitian agama ini lebih menekankan pada materi agamanya, sasarannya, dan terletak pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magis. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem. Model penelitian dibagi menjadi 5. Yang pertama, penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, historis, korelasional, dan yang terakhir, penelitian eksperimen. Nah, makalah yang terakhir atau makalah 6 membahas tentang pemikiran Islam universal, eksklusif, inklusif, relevansinya di era modern. Yang pertama, konsep universalisme Islam dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Kata universalisme ini dari bahasa Latin, yaitu universum yang artinya alam semesta. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai the universe. Kata ini dibentuk dari kata sifat universal yang artinya umum, mencakup semua dan menyeluruh. Dalam bahasa Inggris, kata Latin universal menjadi universal. Kata
dunia nyata, diantaranya yaitu konsep kemanusiaan yang diimplementasikan pada kehidupan manusia yang tanpa memandang baik status, baik itu suku, baik itu ras, dan begitu juga agamanya. Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa universalisme Islam ini sebuah ajaran yang sempurna yang didasari atas 5 landasan atau 5 jaminan. 5 jaminan itu yang pertama bahwa selamatnya warga masyarakat yang sifatnya badani itu tidak terkategori ketentuan hukum. Yang kedua, ketentuan kepercayaan dalam menganut agama secara individual, tidak ada unsur paksaan atau berpindahnya agama. Ketiga, adanya perlindungan atau selamatnya usrotun dan nasab. Yang keempat, memelihara kekayaan atau harta, juga kepunyaan pribadi, semua itu tidak dalam prosedur hukum. Dan yang terakhir, kesejahteraan, kesehatan, dan kesuksesan profesi. Pembahasan selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip fundamental Islam di era modern. Yang pertama ada digitalisasi dan perkembangan teknologi. Kedua, kurikulum pendidikan Islam yang kurang relevan. Adapun solusi strategis untuk mengatasinya. Yang pertama, meningkatkan pemanfaatan teknologi secara merata di lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, melakukan reformasi kurikulum. Ketiga, memberikan pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Pembahasan yang terakhir, kita membahas perbedaan mendasar antara Islam eksklusif dan Islam inklusif dalam penerapannya dalam masyarakat. Islam inklusif adalah keterbukaan sikap dalam menyikapi pluralitas, sedangkan Islam eksklusif adalah paham yang memandang Islam sebagai satu-satunya agama.